Shalom. Pertemuan kali ini akan membahas tentang persiapan dunia menanti kedatangan pangerannya, yakni Antikristus. Di berbagai belahan dunia terlihat persiapan menyongsong kedatangannya. Mereka menyiapkan karpet merah dengan samar-samar dengan berbagai topeng. Salah satunya adalah agenda tatanan dunia baru atau New World Order, sebuah sistem pemerintahan yang ditawarkan dengan rencana kebijakan satu mata uang dan satu agama dunia. Di sisi yang lain, kita melihat gereja. Yang saya maksud bukanlah gedung gereja dan organisasinya, tetapi setiap manusia yang sudah mengaku percaya dalam karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, sudah dibaptis Roh Kudus dan dimateraikan, dan yang kita kenal dalam surat Paulus sebagai ciptaan baru, juga sedang menunggu pengangkatan, di mana setiap orang percaya akan diangkat ke surga, karena di bumi ini akan dimulai pemerintahan Antikristus selama 7 tahun. Bersama saya, Joseph, saudaramu di dalam Kristus. Ya, Antikristus, Mesias palsu, dialah yang sedang ditunggu banyak orang saat ini. Yang namanya Antikristus berarti sosok atau pribadi tersebut pastilah bertentangan dengan Kristus. Jadi, kalau Kristus menyelamatkan manusia, Antikristus akan menyesatkan, menghancurkan umat manusia. Nabi Daniel meramalkan bahwa dengan sanjungan dia akan menipu dan merusak. Dia akan memaksa dunia untuk memeluk tanda binatang 666, dan dia mewakili dari semua penolakan terhadap Elohim. Antikristus akan menyingkapkan dirinya yang sebenarnya saat ia naik ke tampuk kekuasaan. Dia akan menyatakan dirinya di atas Tuhan. Buka kitabmu pada buku 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah ada seorang pun yang menyesatkan kamu dengan cara apapun, sebab hari itu tidak akan datang sebelum terjadi suatu kejatuhan terlebih dahulu, dan si manusia berdosa itu dinyatakan, yaitu anak kebinasaan itu. Yang dimaksudkan hari itu tidak akan datang adalah hari pengangkatan. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa hari pengangkatan itu tidak akan terjadi sebelum Antikristus itu menyatakan dirinya di Yerusalem. Yang dimaksudkan manusia berdosa dan anak kebinasaan adalah Antikristus itu. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah banyak bangkit Antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, inilah yang sekarang dinanti-nanti dunia dengan kemunculannya tampil di Yerusalem. Matius 24 ayat 5. Yesus berkata, karena banyak orang akan datang dalam namaku berkata, akulah Kristus, dan akan menipu banyak orang. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Dia yang kedatangannya adalah dari pekerjaan iblis beserta segala kuasa dan tanda-tanda mujizat-mujizat palsu. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu kalau bukan dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa dan Anak. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus Kristus telah datang dalam daging tidak berasal dari Elohim, dan ini adalah roh Antikristus itu, di mana kamu telah mendengar bahwa ia pasti datang, dan bahkan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Itulah Antikristus itu. Maka dalam suratnya Paulus memberi gelar terhadap Antikristus itu sebagai anak kebinasaan. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku, inilah pelayanan Joseph Stories, meneriakkan bahwa dunia sudah hampir sampai pada garis akhir, bahwa dalam akhir perjalanan hidup di dunia ini akan ada penghakiman, dan setiap yang tidak percaya dan akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala selama-lamanya. Mengabarkan kabar baik itu bahwa Tuhan telah menebus dosa kita dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib, dengan mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga dari maut, sehingga setiap kita yang percaya akan bebas dari api neraka yang abadi itu, dan juga mengingatkan kita agar tidak larut dengan dunia ini, melainkan bersiap-siap menyongsong peristiwa pengangkatan itu. Jadi setelah antikristus itu menyatakan dirinya sebagai juru selamat dunia di Yerusalem, segera akan terjadi pengangkatan orang-orang percaya. Dan orang yang tidak percaya akan tinggal di bumi akan memasuki masa tribulasi, masa aniaya selama 7 tahun. Selamat beristirahat, berserah kepada Tuhan sebagai ciptaan baru yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Kita adalah pewaris sorga. Oleh sebab itu, seandainya pun kita mati waktu tidur, kita tidak akan bangun di tempat yang bernama neraka itu, melainkan kita akan terbangun di tempat yang bernama sorga. Perhatikanlah tanda-tandanya dan tetaplah berdoa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Haleluya.